yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan beberapa kata-kata untuk mengisi hari buruh, hari ulang tahun buruh. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang keutamaan seorang guru menurut Islam. Ini tadi saya sudah sampaikan di muqaddimah di surah Al-Mujadalah ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah peran guru yang pertama, itu adalah sebagai profesi yang sangat mulia. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Berdasarkan ayat tadi yang artinya seharusnya ada di antara kalian orang-orang yang mengajak dalam kebaikan dan menyuruh dalam kebajikan dan mencegah dalam kemungkaran. Dan orang-orang yang melakukan itu semua tadi, yang mengajak, menyuruh dan mencegah dalam kemungkaran, itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Inilah yang disebut sebagai guru, sebagai profesi yang mulia. Ayat tadi kita bedah satu persatu ya. Wal takum minkum ummatun yad'una, pertama ada kata yad'una. Yad'una itu artinya mengajak. Ini peran kita sebagai guru, mengajak anak-anak untuk jadi lebih baik. Namanya mengajak itu kan ya sekedar mengajak. Dene gelem alhamdulillah, dene ora gelem kita sudah berusaha mengajak. Ini kata-kata yang pertama. Kata-kata berikutnya ta'muruna bil ma'ruf. Selain mengajak, ada kata perintah, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh dalam kebaikan. Ini peran kita sebagai guru, menyuruh anak-anak dalam melakukan kebaikan. Menyuruh itu tentunya harus punya status lebih tinggi. Makanya seorang guru menyuruh anak didik dalam melakukan kebaikan, mau tidak mau harus dilakukan. Karena perintahnya ta'muruna bil ma'ruf. Inilah pentingnya seorang guru sebagai profesi yang mulia. Kalau anak-anak melakukan kebaikan, insya Allah kita juga akan memperoleh kebaikan tersebut. Yang berikutnya wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dalam kemungkaran. Ini peran seorang guru juga Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai seorang guru tidak boleh membiarkan anak-anak kita dalam kemungkaran. Ini sudah pasti di peraturan sekolah, tidak boleh melakukan sesuatu yang munkar. Nuwun sewu Bapak Ibu sekalian. Terkadang anak-anak itu kadang bercanda kawa-kawa. Bahasa kawa-kawa itu orang beruang ngerti. Nek ora cah nom yang gaul orang ngerti. Kawa-kawa itu ternyata itu minuman. Itu sing ngerti ya sing kulino kumpul orang. Kawa-kawa. Nah, bahasanya ada kawa-kawa. Bisa jadi menurut saya, persepsi asumsi saya, lingkungan permainan anak-anak kita itu di luar mungkin berbeda seperti yang kita bayangkan. Apalagi maaf nuwun sewu, kadang saya memergoki itu pulang sekolah udah wedok kok karo lanang. Tak tanya, info-info diajar ini pacar. Saya minta untuk pulang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Peran guru yang kedua adalah kita itu sebagai guru adalah profesi yang mulia dan insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ini suatu kepastian Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah potongan ayat ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada kata-kata utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu. Salah satunya adalah guru. Tentunya Bapak Ibu sekalian, guru yang bagaimana ini multi tafsir.
ada kalanya nyuwun sewu, guru itu hanya diakui ketika di sekolah saja. Dan ada kalanya guru diakui meskipun tidak di lembaga sekolah. Di rumah ketemu orang lain, bertemu Pak Guru, Bu Guru. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa ada guru hanya sebagai guru ketika di sekolah? Nah, ini PR untuk kita semua. Ya. Selanjutnya yang terakhir, cukup 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, seorang guru itu ilmunya akan menjadi amal jariah. Bagaimana maksudnya? Ini sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Bahwa setiap dari anak cucu Adam ketika meninggal nanti itu semua amalnya akan terputus kecuali 3. Saya sebutkan yang satu, salah satunya adalah yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang diajarkan dan setelah diajarkan itu dilaksanakan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Karena ada kalanya ilmu itu belum bermanfaat. Dan perlu kita sampaikan ke anak-anak Bapak Ibu guru sekalian bahwa manfaatnya ilmu itu belum tentu langsung terasa. Bisa jadi ilmu itu akan bermanfaat 10, 20, 30 tahun ke depan. Kalau saya sampaikan ke anak-anak belajar agama itu bisa jadi manfaatnya tidak terasa langsung. Termasuk ketika saya mengajar tahlil anak-anak. Mungkin saat ini belum bermanfaat untuk kalian. Nanti ketika kalian terjun di masyarakat diminta menginvestasi bisa. Itu berarti ilmumu bermanfaat. Ini motivasi untuk ke anak-anak. Sehingga dari itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita benahi dari diri kita sekalian adalah tajdid dunia, memperbaharui niat. Di mukadimah tadi saya sebutkan innamal a'malu binniyat. Jika kita dalam profesi sebagai seorang guru ini kita luruskan niat lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan selalu memudahkan setiap langkah-langkah kita. Tapi bila mana niat kita niat kita sebagai guru hanya sebagai mencari maisha, maka yang kita dapatkan itu hanya nyuwun sewu gaji. Nah, ini bahasa kasaran mawon ya. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya secara langsung nanti di akhirat dan akan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia pun kita tidak ketinggalan dengan yang lain. Nah, ini pentingnya daripada selalu memperbaiki niat, memperbaharui niat di setiap kita berangkat bekerja. Kita niati Bismillahirrahmanirrahim, niat bekerja beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amal apapun kalau kita niati karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain akan mengikuti. Termasuk amal duniawi itu bisa menjadi amal ukhrawi. Dan amal ukhrawi bisa menjadi amal duniawi atau amal yang sia-sia. Saya berikan sedikit contoh. Kita beribadah tapi karena riya, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk kita memberi sesuatu ke orang lain, infak, sedekah, sesuai digunem. Ndek berkat kae ngene-ngene kok. Ini kalau jenengan mau lihat silakan dibuka di surah Al-Baqarah, itu tadi ada. Orang yang beramal dan menyebut-nyebutkan apa yang sudah diberikan itu ibarat kata seperti debu di atas bebatuan dan tersiram air hujan yang sangat deras, maka pahalanya hilang sama sekali. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekedar ayat penutup, saya sampaikan satu ayat surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu kaum, suatu negeri itu kompak beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan barokahnya dari pintu langit dan bumi. Tetapi mereka rata-rata tidak melakukan atau mereka ingkar. Dan semoga dengan acara seperti ini, berkumpulnya kita ini, kita
kembali lagi menjadi sekumpulan orang yang beriman dan bertakwa, kompak beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi kitabullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.